Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat memasuki lantai 7 persekutuan pedagang bulan hitam, bahkan sebelum dia melihatnya dengan jelas, arus udara yang sangat menyegarkan menyerang indranya. Benar. Udaranya benar-benar bersih dan menyegarkan. Untuk serikat pedagang yang sangat besar, aroma terkuat yang seharusnya dimiliki adalah bau yang sederhana dan bermartabat, tapi Yun Che sebenarnya merasa seolah-olah dia tiba-tiba ditempatkan di lingkungan alami yang benar-benar bersih dan murni, tanpa sedikit pun perasaan berada dalam serikat pedagang. Dia membuka matanya dan melihat ke arah depan. Yang mengherankan, sebuah taman sejauh yang dia bisa lihat muncul di depan matanya. Berbagai macam tumbuhan langka dan tidak biasa berwarna cerah bertaburan di dalam hijau zamrud seperti pohon besar yang menjulang tinggi di atasnya. Aliran sungai yang mengalir bersilangan di antara keduanya, membawa serta gumaman air mengalir yang tak henti-hentinya. Pikiran yang terpesona langsung muncul dalam kesadaran Yun Che, apakah ini sesuatu yang dibangun di dalam lantai 7 Black Moon? Ini jelas merupakan utopia dunia lain dari alam peri. Di depan, 3 gadis muda cantik dan anggun yang mengenakan pakaian berwarna berbeda berjalan menuju Yun Che. Tak satu pun dari penampilan mereka yang tidak cantik, dan aura kekuatan mereka paling kuat hingga ke langit mendalam. Ketiga wanita muda itu datang ke depan Yun Che dan memberi hormat dengan anggun. "Pelanggan yang terhormat, selamat datang di Black Moon Merchant Guild. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk memberi tahu kami." Perlakuan di lantai 7 Black Moon sungguh luar biasa. Dengan kekuatan mengejutkan ketiga wanita muda ini, salah satu dari mereka akan menjadi penguasa regional di negara Blue Wind, namun di sini, mereka secara tak terduga hanyalah pelayan yang menunggu pelanggan. Yun Che dengan cepat melirik ke sekeliling, namun tidak melihat tempat yang menjual barang, bahkan jejak terkecil dari apa yang seharusnya dimiliki oleh serikat pedagang tidak dapat dilihat. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Tiga peri, bolehkah saya bertanya di mana senior yang saya ajak bicara tadi?" Haha, tawa kecil datang dari tempat yang tidak diketahui, bawa dia ke sini. "Ya, pelanggan yang terhormat, silakan lewat sini." Ketiga remaja putri itu setuju dengan tegas. Dengan satu di depan, kiri, dan kanan, mereka dengan hormat memimpin Yun Che maju. Setelah melewati taman, melewati petak bunga, melewati sekelompok kecil bukit dan air terjun kecil, sebuah halaman sederhana namun bergaya luar biasa muncul di hadapannya. Di tengah halaman ada sebuah paviliun, dan di depan paviliun berdiri seorang lelaki tua bertubuh sedang yang berpakaian serba ungu yang saat ini sedang menilai Yun Che sambil tersenyum. Yun Che maju selangkah dan berkata dengan sopan, "Junior Ling Yun menyapa senior." Yun Che jelas tidak akan menyebutkan nama aslinya, jadi dia dengan santai meminjam nama Ling Yun. "Hehe, silakan duduk." Penatua berpakaian ungu memberi isyarat dengan tangan, lalu pergi ke depan untuk duduk di bangku batu di tengah paviliun. Yun Che sedikit mengangguk dan duduk di hadapan pria tua itu. Salah satu remaja putri pergi dengan anggun, dan dua lainnya berhenti di kedua sisinya dengan kepala sedikit menunduk dan senyuman tipis di bibir mereka. Postur mereka sangat hormat. "Bolehkah saya bertanya siapa nama seniornya?" Yun Che bertanya. "Orang tua ini bermarga Zi, dan hanya bernama Ji." Orang tua itu menjawab sambil tersenyum. "Zi." Yun Che agak terkejut, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama keluarga ini, tapi dia segera mengangguk, "Senior Zi, terima kasih banyak telah berbicara dan membantuku sebelumnya." Masalah sebelumnya tidak mengharuskan lelaki tua ini mengatakan apapun, karena untuk membantumu, terlebih lagi tidak bisa dianggap sebagai bantuan. Orang tua ini hanya mencegah ketidaknyamanan kecil pada Black Moon, dan tidak lebih. Ziji mengangkat pandangannya, menatap lurus ke mata Yun Che, dan berkata sambil tersenyum. "Anak muda,
haruskah lelaki tua ini memanggilmu Yunce, atau Pangeran Permaisuri Yun, atau nama Ling Yun, kamu ingin dipanggil begitu? Ekspresi Yunce sedikit menegang. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak dan menjawab tanpa sedikit pun kebingungan, seperti yang diharapkan dari Black Moon Merchant Guild, kemampuan pengumpulan intelijen Anda memang tak tertandingi di bawah langit. Junior Yunce yang mencoba bermain trik di bawah pengawasan Senior Z benar-benar menggelikan, saya harap Senior Z tidak tersinggung. Haha, Ziji tertawa dengan acuh tak acuh, kemampuan pengumpulan intelijen Black Moon tidak terlalu berlebihan. Hanya saja identitasmu kebetulan mudah dikenali, itu saja. Orang tua ini telah berhubungan dengan anggota Sekte Phoenix Ilahi sepanjang tahun, dan sangat akrab dengan kemampuan api Phoenix. Meski kamu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menekannya, lelaki tua ini masih bisa mendeteksi sedikit aura Phoenix dari tubuhmu. Dan satu-satunya orang yang memiliki garis keturunan Phoenix di luar Sekte Divine Phoenix hanyalah Pangeran Permaisuri Yun dari negara Blue Wind. Wanita muda yang telah pergi, kembali sambil membawa teh yang sudah diseduh. Aroma teh meresap kemana-mana, membuat pikiran Yunce rileks saat menciumnya. Meskipun dia tidak begitu paham tentang teh, dia tahu bahwa nilai teh ini seharusnya sangat tinggi. Dia mengangkat cangkir teh, meminum sedikit, dan memuji teh yang enak. Setelah mendengar kata-kata senior, nampaknya pemikiran junior untuk menyembunyikan identitasnya adalah suatu kemustahilan. Kamu telah menyembunyikannya dengan energi es yang dalam, kecuali mereka menyelidikimu dengan cermat, aku khawatir bahkan sesepuh Sekte Phoenix Suci tidak akan merasakan kemampuan nyala api Phoenixmu. Ziji tersenyum, kamu telah menyalakan kristal ungu pada susunan mendalam bulan hitam milikku, jadi bahkan dapat dikatakan bahwa bakat bawaanmu sangat mengejutkan. Sebelumnya, lelaki tua ini menaruh seluruh perhatiannya padamu, jika tidak, aku tidak akan mendeteksi kemampuan api Phoenixmu. Namun, bagi lelaki tua ini, sepertinya Anda tidak bersusah payah menyembunyikan identitas Anda sendiri, atau Anda tidak akan memperhatikan junior Sekte Phoenix Suci itu, lalu tanpa terkendali juga mengungkapkan bakat bawaan Anda di panggung kristal itu. Seperti yang diharapkan dari Master Lantai 7 Merchant Guild Black Moon, wawasanmu sangat tajam. Yunce dengan tulus memuji. Di Lantai 7 Black Moon, orang-orang yang dihubungi oleh Ziji ini adalah semua jenis tokoh tingkat puncak di benua langit yang mendalam. Kemampuannya untuk memahami dan menilai seseorang sama sekali bukan kemampuan yang bisa dicapai oleh orang biasa. Dia berkata dengan ringan, junior ini sebelumnya telah diburu oleh orang lain sepanjang tahun, dan sudah lama bosan menghindari dan bersembunyi di mana-mana. Setelah setengah bulan, junior akan melawan Sekte Divine Phoenix. Karena itu masalahnya, aku tidak perlu gemetar ketakutan dan terlalu berhati-hati dalam waktu setengah bulan ini. Tidak diperhatikan oleh Sekte Divine Phoenix tentu saja merupakan skenario terbaik, tetapi bahkan jika saya diperhatikan, itu tidak terlalu menjadi masalah. Jika aku berhati-hati dalam segala hal, bukankah itu berarti aku takut pada Sekte Divine Phoenix? Yunce menghabiskan teh di cangkirnya dalam satu tegukan. Ketika berbicara tentang Sekte Phoenix Suci, tidak ada sedikit pun rasa takut dalam ekspresinya. Keberanian seperti ini membuat Ziji diam-diam memujinya di dalam hatinya. Dia mengangguk, mengungkapkan persetujuannya, alasan mengapa Sekte Divine Phoenix tidak terlalu peduli untuk secara aktif mencarimu 2 tahun yang lalu, ketika kamu mengungkapkan garis keturunan dan keberadaan Phoenixmu, adalah karena di mata Sekte Divine Phoenix. Setiap praktisi mendalam dari 6 negara-negara di luar Divine Phoenix Empire adalah semut yang tidak layak untuk mereka lihat. Namun, setelah berbicara denganmu sebentar, lelaki tua ini tiba-tiba merasa seolah-olah Sekte Phoenix Suci mungkin harus membayar mahal karena mereka menghinamu. Tapi itu tidak bisa terjadi sekarang. Meskipun Anda tidak sedikit pun takut,
itu tidak berarti bahwa Anda mampu melawan kekuatan Sekte Divine Phoenix. Bakat Anda bisa dikatakan sangat tinggi, tetapi belum matang. Anda mungkin jauh lebih kuat dari apa yang diharapkan oleh Sekte Phoenix Suci berkali-kali, tapi itu tetap tidak sedikit pun mengancam. Junior sangat menyadari hal ini. Yunce mengangguk, lalu melanjutkan untuk berbicara tentang alasan utama mengapa dia datang ke sini hari ini. Alasan mengapa junior ini datang ke Black Moon Merchant Guild hari ini adalah karena junior ini ingin membeli 2 barang, dan 2 informasi, tapi... Tatapan Yunce menyapu sekeliling, karena tempat ini benar-benar tidak terlihat seperti tempat menjual barang. Memahami apa yang membuat Yunce bingung, Ziji tertawa, jangan ragu untuk membuka mulutmu dan memberitahu orang tua ini apapun yang kamu butuhkan. Lantai ke-7 berbeda dengan 6 lantai pertama. Tidak ada perbedaan antara 6 lantai pertama dan Black Moon Merchant Guild yang kamu tahu, sementara tempat ini jarang memiliki pelanggan. Pelanggan terhormat yang datang ke sini semuanya diterima secara pribadi oleh orang tua ini. Apapun yang diinginkan pelanggan terhormat, selama mereka mengatakannya, tidak peduli apakah Black Moon memilikinya atau tidak, selama pelanggan terhormat kami memintanya dan mampu membayar harganya, Black Moon akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan sepenuhnya. Jika Anda menginginkan hal-hal kecil, seseorang akan tetap menemani pelanggan kami yang terhormat ke lantai 6. Jadi seperti itu, Yunce tidak lagi ragu-ragu dan berkata langsung, dari 2 hal yang dibutuhkan junior ini, salah satunya adalah giok Brahma Surgawi, semakin murni semakin baik. Yang lainnya adalah Phoenix Helianthus yang diawetkan sepenuhnya. Ziji menutup matanya, lalu membukanya beberapa saat kemudian. Dia mengulurkan tangannya untuk dengan ringan membelai cincin giok ungu di jarinya, mengeluarkan kotak giok yang mengeluarkan udara dingin, dan menunjukkannya kepada Yunce, ini adalah yang terbesar, dan juga bagian paling murni dari semua Brahma Surgawi. Giok yang dimiliki bulan hitam. Seorang wanita muda berjalan ke depan dan dengan lembut meletakkan kotak batu giok es di hadapan Yunce, pelanggan yang terhormat, silakan lihat. Yunce tidak lagi ragu-ragu, dan langsung membuka kotak es batu giok. Dari dalam kabut dingin yang menyelimuti, Yunce melihat sebongkah batu berkilauan dengan cahaya keperakan, yang berisi urat-urat yang terlihat merah. Yunce mengulurkan tangan kirinya, setelah sesaat merasakannya, dia merasakan kemurniannya dengan persepsi mutiara racun langit, barang-barang dari markas besar bulan hitam tentu saja tidak palsu. Yunce segera menutup kotak batu giok es, dan berkata, baiklah, bolehkah saya meminta senior untuk menyebutkan harganya? Giok Brahma Surgawi adalah 600 koin ungu dalam per 50 gram. Giok Brahma Surgawi ini memiliki berat 650 gram, dan membutuhkan 7.800 koin ungu dalam. Ziji dengan acuh tak acuh mengutip harganya. Sial, mahal sekali. Sudut mulut Yunce bergerak-gerak, tapi dia memiliki 10 juta koin ungu dalam jumlah besar, jadi dia pasti mampu membelinya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan 7.800 koin ungu dari kartu emas ungu miliknya. Kemudian, dia memasukkan giok Brahma Surgawi ke dalam mutiara racun langit. Sedangkan untuk Phoenix Helianthus, 13 Phoenix Helianthus Black Moon terakhir yang dimiliki baru saja dibeli oleh Sekte Divine Phoenix 6 jam yang lalu. Ziji berkata, jika Anda sangat membutuhkannya, di luar Black Moon, sebenarnya ada tempat lain di mana Anda bisa membelinya. Di mana? Ziji berkata perlahan, 150 km selatan dari sini adalah serikat pedagang yang disebut Persekutuan Pedagang Api Jatuh. Besok, jam 3 sore, mereka seharusnya melelang bahan-bahan berharga, di antaranya adalah Phoenix Helianthus. Yunce mengangguk, junior telah memperhatikan hal ini. Aku berterima kasih kepada senior karena memberitahuku ini. Apakah aku harus membayar untuk informasi ini? Hoho, tidak perlu. Ziji tertawa kecil,
lalu mengingatkan, namun, meskipun Falling Flame Merchant Guild disebut sebagai pedang gelap, sebenarnya ini adalah pasar gelap. Barang-barang yang dijualnya juga merupakan penjualan umum tidak resmi, begitu sampai di sana pasti paham. Namun lelaki tua ini percaya bahwa dengan kebijaksanaan Anda mungkin tidak akan menderita kerugian. Sekarang, dua informasi apa yang Anda inginkan? Junior ini berharap Black Moon akan membantuku mencari keberadaan dua individu. Yunche menyatakan dengan muram, dari keduanya, salah satunya bernama Chu Yue-chan, mantan murid Frozen Cloud Asgard dari Blue Wind Nation, kepala dari Frozen Cloud Seven Fairies. Yang lainnya adalah Xia Yuanba. Yunche menjelaskan keduanya kepada Ziji sedetail mungkin. Ziji sedikit menutup matanya, mengingat semuanya, lalu berkata sambil mengangguk, orang tua ini secara pribadi akan mengirim orang untuk mencari informasi tentang kedua orang ini. Hanya saja, jaringan relay Black Moon di Blue Wind Nation tersebar tipis, sehingga sulit menjamin berita cepat dalam jangka pendek. Tinggalkan jejak transmisi suara Anda. Setelah mendapat informasi yang kuat, lelaki tua ini akan segera menghubungi Anda. Karena Anda adalah pelanggan terhormat, Anda tidak perlu membayar intelijen terlebih dahulu. Pada tanggal konfirmasi, kami dapat melunasi tagihannya. Di antara keduanya, meskipun lelaki tua ini tidak mengetahui keberadaan Xia Yuanba, lelaki tua ini mengetahui beberapa hal tentang dirinya, dan dapat memberitahu Anda satu atau dua hal. Tertegun, Yunche segera berdiri, kamu kenal Yuanba? Saya tidak hanya mengenalnya, banyak orang di Divine Phoenix City juga mengetahui nama ini. Ziji berkata perlahan, saat itu, namanya benar-benar bergema di separuh kota Phoenix Suci untuk waktu yang singkat, dia adalah orang gila yang gila. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah kepergiannya, ayahnya juga datang bergegas ke Divine Phoenix City, dan benar-benar tinggal di dalam markas besar bulan hitam ini. Hehe, jika lelaki tua ini tidak salah ingat, ayah Xia Yuanba, Xia Hongyi, juga seharusnya menjadi salah satu mertuamu, kan? Paman Xia, di markas besar Black Moon. Di sini, Yunche tercengang. Setengah tahun yang lalu, setelah dia kembali ke Floating Cloud City, dia pertama kali pergi ke Xia Manor, dan mengetahui bahwa Xia Hongyi telah lama pergi untuk mencari Xia Yuanba, yang belum mengirim surat apapun. Pelayan yang tetap tinggal di klan Xia memberitahunya bahwa Xia Hongyi telah mengeluarkan sesuatu yang berbentuk seperti bulan sabit hitam ketika dia sedang membereskan semuanya. Pada saat itu, dia curiga itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan persekutuan pedagang bulan hitam, dan jika memang begitu, lalu dia berasumsi bahwa Xia Hongyi mungkin sedang mencari Xia Yuanba melalui persekutuan pedagang bulan hitam. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar tetap berada di dalam persekutuan pedagang bulan hitam ini. Dan ini bukan hanya cabang bulan hitam yang dapat ditemukan di seluruh langit yang mendalam, ini adalah markas besar bulan hitam yang legendaris. Seseorang yang bisa tinggal di sini pastinya bukan sosok biasa. Hubungan antara Xia Hongyi dan Black Moon Merchant Guild tidaklah sederhana. Jika kamu ingin bertemu dengannya, lelaki tua ini secara pribadi dapat membawamu kepadanya sekarang. Dia pasti akan senang bertemu denganmu. Ziji berkata sambil terkekeh. Ekspresi Yunche menjadi sangat rumit. Setelah terdiam cukup lama, dia perlahan duduk dan berkata, apakah Paman Xia baik-baik saja di sini? Hanya dia sendiri yang tahu apakah dia baik atau tidak. Tapi setidaknya di sini, semuanya stabil, dan dia tidak akan diganggu oleh siapapun. Jawab Ziji. Yunche mengangguk, dan berkata setengah pada dirinya sendiri, kalau begitu, itu bagus. Mengetahui bahwa Paman Xia aman dan sehat membuatku lega, akulah yang membawa Yuanba ke istana mendalam Blue Wind, dan aku juga yang membawanya ke Villa Pedang Surgawi. Jika dia tetap tinggal di New Moon City, hal-hal itu seharusnya tidak akan terjadi. Tanpa menemukan Yuanba,
Aku belum punya wajah untuk melihatnya, Senior Z, bicaralah padaku tentang Yuanba. Junior ini sangat jelas tentang kekuatannya, jadi bagaimana dia bisa mengejutkan setengah dari Divine Phoenix City? 2 tahun lalu, seorang pemuda dari negara lain tiba di Divine Phoenix City. Setelah hari pertama dia tiba, dan juga beberapa hari setelahnya, dia pergi untuk menantang sekte terkenal di kota itu. Dia menantang sekte. Ya, sayangnya, kekuatan kultivasinya terlalu rendah, dan mudah terluka parah oleh pihak lain. Namun di hari kedua, dia terus menantang sekte tersebut dengan tubuh penuh luka. Hasilnya, jelas cedera demi cedera. Pada hari ketiga, dia masih menantang sekte itu, dan sebenarnya berada di ambang kematian karena ketidaksabaran pihak lain. Meskipun kekuatannya lemah, fisiknya sangat tidak normal. Dia jelas-jelas hampir mati karena luka parah, tapi keesokan harinya, dia masih bisa berdiri, dan turun sekali lagi untuk menantang mereka. Bahkan ada suatu saat ketika pihak lain telah membuat 2 lubang berdarah besar di tubuhnya, namun dia tetap tidak mati. Pada awalnya, semua orang mengira dia orang gila, tetapi seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang menganggapnya orang gila. Tidak jarang melihat seseorang yang sangat mengejar kekuatan, namun terikat kuat pada tingkat itu, bahkan jika itu adalah lelaki tua ini, itu adalah pertama kalinya. Dalam 3 bulan dia tinggal di Divine Phoenix City, tubuhnya penuh dengan luka berat setiap hari. Praktis tidak ada tempat di tubuhnya yang dibiarkan utuh, tapi dia masih menyeret tubuhnya yang terluka parah dan pergi mencari lawan yang tidak bisa dia kalahkan. Di antara orang-orang yang dia tantang, pasti ada beberapa orang yang tidak sabar, atau mungkin orang jahat yang ingin membunuhnya, tapi tidak peduli seberapa parah luka yang dia terima, dia sebenarnya tidak pernah mati. Dalam 3 bulan itu, pandangan orang-orang terhadap dirinya berubah dari cemoohan menjadi keterkejutan, hingga hari setelah 3 bulan ketika dia tiba-tiba menghilang dari Divine Phoenix City. Tidak ada sedikit pun jejak dirinya sampai hari ini, jadi dia mungkin sudah dilupakan. Namun, lelaki tua ini percaya bahwa dia tidak diam-diam disakiti oleh orang lain, jika tidak, dia tidak akan pernah lolos dari pandangan Black Moon. Hati Yun Che menjadi sangat rumit. Meskipun Xia Yuanba sangat tinggi dan tampak membuat orang merasa tertindas, di bawah asuhan Xia Hongyi, dia memiliki temperamen yang lembut dan sifat yang sederhana. Selain itu, dia selalu tidak mau berperang melawan orang lain. Namun, Xia Yuanba yang digambarkan oleh Zi sebenarnya adalah orang gila. Dia sangat jelas tentang alasan mengapa Xia Yuanba tiba-tiba berubah. Senior Z, terima kasih telah memberitahuku semua ini. Aku akan merepotkanmu dengan hal lainnya, kata Yun Che sambil berdiri. Zi juga berdiri setelahnya, dan berkata sambil tertawa, tidak perlu bersikap sopan, merupakan kehormatan bagi Black Moon kami untuk mendapat hak istimewa melayani pelanggan kami yang terhormat. Yun Che mengerti mengapa Zi begitu sopan padanya. Karena persekutuan pedagang bulan hitam telah berkembang hingga saat ini, tentu saja mereka mempunyai alasan kuat atas keberadaannya. Terhadap mereka yang memiliki bakat bawaan sangat tinggi yang mungkin termasuk dalam peringkat ahli puncak langit yang mendalam, bulan hitam secara alami akan menunjukkan perlakuan istimewa. Pelayanan mereka tidak hanya akan sangat terhormat, mereka bahkan ingin membuat pihak lain berhutang budi kepada mereka. Oh benar, Yun Che tiba-tiba memikirkan masalah lain, saya tidak tahu apakah Senior Z pernah mendengar tentang bunga udumbara Netherworld. Bunga udumbara Netherworld adalah salah satu dari 3 item yang dibutuhkan Jasmine dalam waktu 30 tahun, selain itu, 3 inti binatang mendalam tiran, dan 35 kg kristal ilahi berurat ungu. Bunga udumbara Netherworld. Ekspresi merenung muncul di wajah Zi. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, orang tua ini mengetahui bunga ini, itu adalah benda yang sangat yin, iblis, dan jahat. Ia hanya tumbuh di tempat yang sangat jahat,
dan hanya akan mekar setiap 24 tahun sekali, lalu layu 3 hari kemudian. Bunga ini menakutkan, apalagi menyentuhnya, berada di dekatnya saja akan membuat aura dunia bawah menyerang tubuh seseorang, dan merusak jiwa. Kalau efeknya ringan akan membuat seseorang kehilangan kesadaran, jika berat akan membuat seseorang menjadi mati hidup, bahkan sampai kehilangan nyawanya. Selain itu, saya belum pernah mendengar nilai positif apapun dari bunga ini. Mengapa kamu mencari bunga ini? Junior secara alami memiliki kegunaan khusus untuk itu. Jika senior mengetahui di mana seseorang berada, saya ingin jika Anda memberitahu saya tentang hal itu juga. Zizi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Catatan tertulis terakhir tentang bunga udumbara akhirat adalah 1300 tahun yang lalu. Setelah itu, tidak ada lagi catatan tertulis atau rumor mengenai hal tersebut. Ras manusia di benua langit yang mendalam terus meningkat. Saat ini, jumlah orangnya 4 kali lipat sejak 1000 tahun yang lalu. Akibatnya, energi yang di seluruh benua telah melampaui yin. Mungkin bunga udumbara akhirat telah punah di benua langit yang mendalam. Aku berterima kasih pada senior karena memberitahuku hal ini. Junior ini harus pergi. Setelah tiba-tiba mengetahui beberapa berita mengenai Xia Yuanba, bahkan jika itu membuat suasana hatinya sedikit berat, setidaknya itu sedikit menghiburnya. Tidak heran dia tidak pernah bisa menemukan tanda-tanda Xia Yuanba di dalam perbatasan Blue Wind. Ternyata itu dia sebenarnya datang ke Divine Phoenix Empire setelah meninggalkan Heavenly Sword Villa. Dalam hal tingkat kekuatan, Divine Phoenix Empire adalah tempat yang jauh lebih tinggi dari Blue Wind. Apakah dia datang ke sini untuk mencari kekuatan dalam kesedihannya yang luar biasa dan menyalahkan diri sendiri? Dan peri kecil, sebenarnya kamu berada di mana? Sekte Phoenix Ilahi. Tanggal turnamen pemeringkatan 7 negara semakin dekat. Suasana hati Feng Shiken juga menjadi semakin tidak sabar dari hari ke hari. Adegan penghinaan hari itu tak henti-hentinya mengganggu kondisi mentalnya. Setelah dia akhirnya memberitahu Feng Ximing tentang masalah terkait Yun Ce kemarin, dia menjadi semakin gelisah. Karena apa yang dia jelaskan kepada Feng Ximing adalah dunia yang berbeda dari kebenaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Meskipun dia yakin bahwa Sekte Divine Phoenix sama sekali tidak akan memaafkan Yun Ce jika dia benar-benar datang ke Divine Phoenix City, dia tidak dapat khawatir tentang kemungkinan Yun Ce menyebutkan kejadian hari itu selama turnamen peringkat. Jika kejadian pada hari itu dipublikasikan di depan ribuan mata, tanda penghinaan tidak hanya akan terukir di jiwanya, tetapi juga akan terukir di wajahnya. Pintu dibuka, dan sesosok tubuh tinggi, disertai gelombang panas yang menyengat, masuk. Feng Shiken yang cemas dengan cepat berbalik. Saat dia hendak marah, ketika dia melihat siapa yang masuk, amarahnya yang melonjak menjadi panik, dan dia buru-buru memberi hormat secara langsung. Putra ini menyapa ayah kaisar. Kamu bisa bangkit. Feng Hengkong mengangkat tangannya, dan langsung ke pokok permasalahan. Ximing telah memberi tahu kami secara rinci tentang apa yang Anda alami di Blue Wind Nation beberapa bulan yang lalu. Meskipun Anda telah menyembunyikannya sampai hari ini, hal itu masih bisa dimaafkan. Aku di sini bukan untuk menyalahkan Anda. Feng Shiken berkata dengan tergesa-gesa. Putra ini berterima kasih kepada ayah kaisar atas kebaikannya, hanya saja, meskipun ayah tidak menyalahkanku, putra ini tetap merasa lebih malu. Hah! Wajah Feng Hengkong dipenuhi amarah, kami juga tidak pernah berpikir bahwa kaisar angin biru kecil benar-benar mempunyai nyali seperti itu. Yakinlah, dalam waktu kurang dari 3 tahun, kami akan mengembalikan 10 juta kali penghinaan yang Anda terima di Blue Wind untuk Anda. Pada saat itu, kamu akan menangani hukuman Kaisar Angin Biru itu. Adapun bocah Yun Ce itu, bukankah dia mengatakan bahwa dia berpartisipasi dalam turnamen peringkat? Bagus sekali, kami sedang menunggu untuk melihat bagaimana dia akan terjatuh.
Feng Xikeng setengah senang dan setengah panik. Putra ini berterima kasih kepada ayah kaisar atas kemurahan hatinya yang dalam. Penghinaan putra ini hanyalah masalah kecil, namun masalah garis keturunan Sekte Phoenix Suci kita bahkan lebih besar dari langit. Bagaimana kalau mengurus Yun Ce itu secara rahasia sebelum turnamen peringkat? Tidak perlu. Feng Hengkong mengayunkan tangannya dan berkata dengan sangat meremehkan, bagaimana bisa seorang praktisi kecil dari Blue Wind cocok menjadi sasaran khusus oleh Sekte Divine Phoenix kita secara rahasia? Itu hanya menurunkan status Sekte Divine Phoenix kita. Turnamen pemeringkatan 7 negara selalu menjadi pertunjukan Sekte Phoenix Ilahi kami. Jika tidak ada sumber tawa dan keseimbangan, itu akan sangat membosankan. Kami sebenarnya berharap Yun Ce ini bisa menunjukkan sedikit warna ketika saatnya tiba, dan tidak mengecewakan kami. Apa yang dikatakan ayah kaisar memang benar adanya. Feng Xikeng berkata sambil menundukkan kepalanya. Xikeng, apa hasil pencurian di Phoenix Jade Hall yang kami suruh kamu selidiki? Saat dia menyebutkan masalah ini, kulit Feng Hengkong berubah menjadi mendung. Anak ini telah menemukan orang di balik pencurian itu. Saat Feng Xikeng sedang berbicara, Feng Hengkong dengan ganas berbalik, siapa itu? Siapa sebenarnya yang berani mencuri dari Sekte Phoenix Ilahi kita? Alasan mengapa ia marah besar bukan semata-mata karena keberanian orang tersebut, melainkan karena keheranannya, karena pencuri ini bisa dikatakan memiliki kemampuan yang menakutkan. Tempat seperti apa Sekte Phoenix Ilahi miliknya? Apalagi orang luar, meski hanya serangga bersayap, ia akan cepat terdeteksi. Tapi pencuri ini, yang tidak dirasakan oleh siapapun, mencuri ke Phoenix Jade Hall, tempat semua jenis harta karun disimpan. Jika bukan karena fakta bahwa dia secara tidak sengaja menyentuh formasi mendalam yang tak terlihat selama pencuriannya, itu bahkan mungkin terjadi, mengatakan bahwa tidak seorang pun akan tahu bahwa seseorang telah menyusup ke Phoenix Jade Hall. Yang lebih mengejutkannya adalah setelah si pencuri mengaktifkan formasi mendalam, yang membuat semua ahli di sekte menjadi lebih waspada, pencuri itu benar-benar pergi tanpa cedera sedikit pun di bawah pengepungan berat para ahli Phoenix yang tak terhitung banyaknya. Untuk ini, bahkan jika itu adalah tuan yang asli, itu masih hampir mustahil untuk dicapai. Ayah Kaisar, tolong tenangkan amarahmu, hanya ada orang di seluruh kekaisaran Phoenix Ilahi yang mampu mencapai hal ini. Feng Xikeng mengangkat kepalanya, melanjutkan dengan alis terkunci, Hua Minghai. Hua Minghai. Feng Hengkong memasang ekspresi muram, namun dengan cepat bereaksi, tangan suci Fatamorgana hantu Hua Minghai. Ya, Feng Xikeng mengangguk, di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa mencapai hal itu. Kekuatan mendalam Hua Minghai tidak terlalu besar, namun kecepatan dan keterampilan geraknya bisa dikatakan tiada taraf. Terlebih lagi, kemampuannya dalam menyembunyikan diri, bergerak diam-diam, mengubah penampilannya, tidak bersuara, dan pandai melarikan diri tidak ada bandingannya. Tidak perlu bicara lebih jauh. Feng Hengkong melambaikan tangan, aku juga pernah mendengar nama ini. Dikenal sebagai pencuri nomor 1 di dunia, Hua Minghai, yang memiliki tangan suci Fatamorgana hantu. Dikatakan bahwa apapun yang dia curi, dia tidak pernah melakukan kesalahan, apalagi ditangkap oleh siapapun. Bahkan penampilan aslinya belum pernah dilihat oleh siapapun. Tapi kami tidak pernah berpikir bahwa pencuri ini sebenarnya cukup berani untuk memprovokasi Sekte Phoenix Ilahi kami. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menghadapinya?